Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul The Extraction tahun 2020. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan sekolahan ternama di daerah Mumbai, India. Kemudian kita akan berfokus kepada seorang remaja SMA yang merupakan anak dari bos narkoba terbesar di negara India. Anak itu bernama Ovi Mahajan. Menjadi seorang anak dari bapak yang kaya dan juga berkecukupan, ternyata tidak membuatnya nyaman dalam menjalani hidupnya. Tidak seperti orang lain yang seharusnya menghabiskan masa remaja dengan bermain dan belajar, Ovi justru malah harus dibatasi untuk bersosialisasi dengan teman-temannya dan membuatnya menjadi sosok yang kuulen. Karena persaingan bisnis sang ayah yang mungkin akan membahayakan nyawa Ovi. Di rumah besar itu, kini Ovi dirawat oleh seorang pria yang bernama Saju. Saju merupakan seorang mantan tentara yang beralih profesi dan menghabiskan waktunya untuk menjadi tangan kepercayaan ayah Ovi Mahajan. Sedangkan ayah Ovi sendiri, yaitu Mahajan, harus ngendong di penjara selama beberapa puluh tahun karena kasus sindikat narkoba. Di suatu malam, Ovi nekat menyelinap keluar dan pergi mengunjungi bar bersama teman-temannya. Di sana ia ditawari untuk menghisap satu batang gele. Tapi tidak lama, Inspektur Ladu Singh pun datang menghampiri mereka berdua, dan inilah yang terjadi. Ovi kemudian diculik oleh Pak Ladu Singh tersebut. Scene kemudian berpindah kepada penjara pusat di kota Mumbai. Ternyata di sanalah ayah Ovi Mahajan dipenjara. Sang ayah diberitahu Saju bahwa anaknya telah diculik oleh pesaing bisnisnya. Mahajan tidak ingin tahu dan ia mempertanggungjawabkan kelengahan Saju yang membiarkan Ovi pergi tanpa pengawasannya. Sebenarnya Mahajan masih bisa bernegosiasi dengan para penculik, tapi Mahajan menolak karena ini bukan hanya soal uang, melainkan penghinaan terhadap nama besarnya. Lantas Mahajan memaksa Saju untuk pergi ke kota Dhaka, Bangladesh. Tujuannya untuk mengembalikan putranya. Dia diancam jika tidak bisa mengembalikan putranya, maka keluarga Sajulah yang akan dalam bahaya. Di sini Saju sebenarnya bingung bahwa untuk mengembalikan putranya ia membutuhkan pasukan, sedangkan untuk menyewa pasukan profesional jelas saja membutuhkan bayaran yang sangat mahal. Apalagi ia tahu bahwa sekarang ini semua aset kekayaan Mahajan sedang dibekukan. Mengingat ia punya cicilan spy letter dan keterbatasan biaya, akhirnya Saju punya rencana dengan aksinya tersebut, di mana Saju akan meminta bantuan kepada pasukan tentara bayaran yang dipimpin oleh Nick. Setelah menerima penawaran itu, Nick kemudian pergi menuju kediaman seorang tentara bayaran ternama. Ia bernama Tyler Rake. Mereka berdua ini ternyata adalah mantan tentara unit khusus pasukan Australia dan kini mereka berdua sering menjalani misi bayaran. Di sana Nick memberi tawaran dengan bayaran yang cukup mahal untuk misi ini, di mana misi ini ialah untuk menyelamatkan anak bos besar narkoba yang diculik saingannya. Menurut data, anak bos itu masih hidup dan kini berada di kota Dhaka, Bangladesh. Extraction, Indian kid, drug lord's son. Mengingat uang adalah satu jalan untuk menjalani hidup dan juga perlu membeli huut untuk ayamnya, maka Tyler pun mengambil pekerjaan ini. Walaupun sebelumnya Nick memberitahu bahwa misi ini sangat berbahaya dan bahkan bisa dibilang ini adalah misi bunuh diri. Kendati demikian, karena otak penculik itu ialah Amir Asif, seorang bos besar narkoba yang diculiki Pablo Escobarnya Bangladesh. Jelas keberadaannya sangat berpengaruh hingga ia juga berhasil membuat para aparat negara itu harus tunduk padanya. Di sisi lain, Saju juga mulai berangkat untuk pergi menuju kota Dhaka di negara Bangladesh. Sementara itu, Tyler dan tim Nick berkumpul mendiskusikan langkah dan juga titik penjemputan. Di sana ia akan dijemput oleh satu kapal yang akan dihuni 2 orang. Tyler juga ditemani oleh seorang sniper yang bernama G. Tidak lama misi pun dilaksanakan. Mahajan, 14 years old. His father, Ovi Mahajan.
Tyler lantas menunggu sang penculik untuk melakukan negosiasi di sebuah pasar subuh Cisarua. Tidak lama, para penculik pun datang dan menyekap Tyler. You show me the kids, all right? I tell my people. Setelah mereka menyekapnya, Tyler langsung meminta bukti kepadanya. Setelah bukti itu diperlihatkan, para penculik itu meminta Tyler untuk memperlihatkan uangnya. Namun saat mengantarkannya, tiba-tiba Jim menyergap para penculik. Dan di sini Tyler memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan Ovi dan juga menghabisi para penculik. Dan inilah dia otak dibalik penculikan Opi Mahajan. Mendengar bahwa Opi berhasil dibawa kabur, lantas Amir meminta sang kolonel untuk menutup semua kota Dhaka agar Tyler tidak bisa lolos dengan mudah. Setelah pergi menuju tempat yang aman dan akan pergi ke tempat penjemputan, di sana ia memberikan perlengkapan pakaian kepada Opi. Ia juga mengkonfirmasi bahwa Opi telah bersamanya. Proceeding to extraction. Nick lantas memberitahu Tyler bahwa tim Alpha dalam kapal sudah siap berada di posisi. Di markas, tim meminta Saju untuk mentransfer uangnya. Namun tidak ada jawaban apapun darinya. Bahkan Saju juga tidak mentransfer uang tersebut. Mereka akhirnya menyadari bahwa Saju telah mempermainkannya. Sementara di kapal ada seorang pria yang berhasil membunuh tim Alpha dan juga G. Ternyata orang itu adalah Saju sendiri. Nick yang memantau Tyler dari GPS memberitahunya bahwa ada yang tidak beres dan bahaya sedang menghampiri mereka. Selain itu ada seorang juga yang datang dan menghampiri mereka. Dan ternyata itu adalah Saju. Disinilah aksi ucing udag pun terjadi. Tyler, chopper's inbound. Hingga akhirnya Tyler berhasil kabur dan menaiki mobil. Di dalam mobil, Opi menjelaskan bahwa Saju adalah orang yang bekerja kepada ayahnya. Tapi Tyler mengingatkannya bisa saja Saju bekerja sama dengan musuh. Selain Saju, para polisi juga mengejar Opi dan juga Tyler. Tapi Tyler juga dengan mudah mengalahkan para polisi itu. Tidak lama ia harus tertahan dan bertarung dengan Saju. Mereka berdua yang notabene sama-sama tentara membuktikan jati diri mereka masing-masing sebagai sosok tentara yang tidak mungkin melakukan joget pargoy. Pertarungan pun terus berlanjut sehingga Tyler harus ditabrak oleh entah siapa. Di sana, Saju berusaha membawa Ovi, tapi Tyler kembali menabrak Saju dan berhasil membawa Ovi pergi dengan sebuah truk. Tyler lantas meloncat dari truk tersebut untuk melarikan diri dengan berjalan kaki. Tujuannya agar ia bisa mengecoh polisi yang mengejarnya. Kolonel kaget, ternyata mereka berdua masih hidup. Hingga akhirnya Amir mengerahkan semua pasukan untuk menangkap Tyler.
Tyler kemudian beristirahat di sebuah pabrik yang sudah tutup. Di sana ia ditelepon oleh Nick bahwa mereka telah dipermainkan oleh Saju. Nick menyuruh Tyler untuk pergi dari kota itu dan meninggalkan Ovi. Tapi tiba-tiba Tyler seakan-akan terbayang-bayang oleh anaknya, sehingga ia tidak ingin meninggalkan Ovi begitu saja. Tyler beralasan bahwa ia akan tetap membawa Ovi dan mendapatkan uangnya. Namun seperti yang sudah kita ketahui, walaupun Tyler adalah tentara bayaran, ia sepertinya memiliki hati untuk menyelamatkan Ovi daripada meninggalkannya di sini sendirian, yang kemungkinan hal itu akan lebih membahayakan nyawa Ovi. Sementara di tempat lain, Saju yang sedang beristirahat menelepon istrinya. Ia memberitahu bahwa ia gagal membawa Ovi pulang, dan tentu saja itu akan menyebabkan istri dan anaknya dalam bahaya. Lantas ia menyuruhnya untuk segera kabur dari kota itu dan membawa sisa uang yang ada dan juga meninggalkan cicilan Bang Emok. Sementara di tempat Tyler, ia ditelepon oleh Nick untuk segera pergi karena helikopter akan segera menjemputnya. Tapi mereka berdua harus dihadang oleh para bocil gelandangan yang rela bekerja untuk Amir demi satu saset komik dan juga tramadol. Tapi dengan mudah, Tyler berhasil melewati mereka semua. Namun ternyata pasukan polisi juga berada di sana. Tidak ada jalan lain lagi. Akhirnya ia terpaksa harus melewati jalan got yang penuh dengan berak. Ia menghubungi Nick untuk memberitahu Gaspar teman Tyler yang tinggal di kota itu. Tidak lama Gaspar pun menjemput mereka berdua. Gaspar sendiri adalah mantan tentara yang dulu pernah bertugas bersama Tyler. Di sana ia memberikan tempat untuk mereka berdua istirahat. Di sana Ovi bertanya kepada Tyler mengenai kebiasaannya dalam bertugas seperti ini. Yang mana kita sudah tahu bahwa pekerjaan ini tidak seperti pekerjaan saya yang mungkin tidak kepanasan dan juga tidak kehujanan. Pekerjaan yang Tyler lakukan seperti pekerjaan yang mempertaruhkan nyawa. Namun bukannya merasa menjadi pahlawan, Tyler justru menganggap dirinya sebagai pengecut. Kendati demikian, ia memiliki seorang istri dan juga anak. Namun sayang istri dan juga anaknya telah tewas karena terkena penyakit. Dan ia malah melakukan tugas dan tidak mendampingi detik-detik kematiannya. Sudah bisa disimpulkan bahwa dalam rumah tangganya, Tyler seperti merasakan ketidakbahagiaan atas keluarganya. Mungkin bisa jadi faktor penyakit yang menimpa istri dan anaknya, sehingga ia lebih rela meninggalkan keluarganya daripada menemani mereka saat sedang membutuhkannya. Oleh karena rasa bersalahnya itu, kini Tyler merasa bahwa ia menjalani hidup seakan-akan tanpa tujuan dan tanpa keinginan. Namun Ovi memberi nasihat kepadanya untuk tetap hidup dan memulai dengan harapan baru. Entah apa yang merasuki Tyler, tiba-tiba ia menjadi seorang yang peduli. Hal itu dibuktikan ketika Gaspar menawarkan perjanjian kepadanya untuk membunuh Ovi. Ternyata Gaspar diam-diam telah memberitahu Amir tentang keberadaan Ovi di rumahnya. Amir bersedia membayar kepala Ovi seharga $10 juta. Namun Tyler tetap kukuh agar Ovi selamat. Ia menegaskan bahwa nyawa manusia tidak semurah itu. Karena mereka saling kukuh, akhirnya perkelahian pun terjadi. Tyler yang merasa kelelahan berhasil dijatuhkan oleh Gaspar. Namun tidak lama, Ovi yang kebetulan memegang senjata langsung menembak Gaspar sehingga tewas. Kemudian ia meminta bantuan kepada Saju untuk bisa memulangkan Ovi dengan selamat. Saju pun menyetujuinya dan membuat strategi agar bisa melewati jembatan perbatasan dengan mudah. Dibekali dengan beberapa senjata sebagai tanda damai, akhirnya mereka berdua pun mulai beraksi. You get him to the other side. Di sini mereka berdua harus mati-matian untuk melawan para pasukan Amir yang mulai menyerang. Sementara Amir yang punya duit dengan tenang memantau mereka dari kejauhan.
Untungnya mereka dibantu oleh pasukan Nick yang dengan cepat datang untuk segera menjemput. Di sini Saju harus tewas terkena tembakan dari si kolonel, begitu juga dengan Tyler. Namun Nick berhasil menghabisi kolonel itu. Di saat itu, Ovi berhasil mendekati heli penjemputan, sedangkan Tyler harus terluka parah setelah terkena tembakan dari bocah yang pernah menghadangnya saat malam. Tyler yang terluka sempat mengingat wajah anak kesayangannya sebelum ia menjatuhkan diri ke dasar sungai. Di akhir film kita akan diperlihatkan Amir yang dibunuh oleh Nick sebagai balas dendam nyawa dibayar nyawa. Kemudian Opi kini menjadi seorang yang tidak kuulen, terbebas dari kekangan dan bisa menjalani kehidupan layaknya manusia biasanya untuk membangun sosialisasi dengan orang-orang. Namun yang jadi pertanyaannya, Opi seperti sedang diawasi oleh seorang pria yang postur tubuhnya mirip dengan Tyler. Dan entahlah pria itu Tyler ataupun Mas Anto, kita serahkan saja kepada sang sutradara. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulur seluruh alur cerita film The Extraction tahun 2020. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya Steve Dul Austin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.